Kita mulai anak-anak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, bisa di-mute dulu jika belum bicara anak-anak. Ya, Guru, senang sekali hari ini kalian semua bisa hadir dalam pembelajaran Zoom ya. Bu Guru juga senang karena hari ini semua terlihat cantik dan ganteng, terlihat rapi. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Bu Guru boleh minta tolong Widi untuk pimpin doa nih. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Widi sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sama-sama, Bu. Ya, terima kasih ya Widi. Selanjutnya Bu Guru juga merasa senang karena hari ini anak-anak sudah mengisi daftar hadir pada Google Form yang Bu Guru kirimkan di Google Classroom. Hari ini sudah banyak yang bisa hadir, ada beberapa yang tidak bisa hadir karena permasalahan pada koneksi. Tidak apa-apa, yang penting semangat belajarnya tetap sama ya. Bu Guru mengingatkan juga kalian untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu dengan menerapkan 5M. Apa saja itu 5M, anak-anak? Mencuci tangan. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari mobilitas, Menjaga kerumunan, membatasi mobilitas. Ya, betul sekali. Jadi ada memakai masker, mencuci tangan, apalagi? Menjaga jarak. Menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Bagus sekali. Sekarang kita akan tepuk PPK. Bu Guru boleh minta tolong Nova Jiwa untuk pimpin teman-temannya tepuk PPK nih. Baik, Bu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Terima kasih juga untuk Nova Jiwa yang sudah pimpin teman-temannya tepuk PPK ya. Sama-sama, Bu. Iya, sekarang kita mau menyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Bu Guru izin share screen ya. Kita nyanyikan bersama-sama ya anak-anak. Silakan nyalakan mic-nya ya. Ya. Satu bangsa, satu air, untuk selamanya Indonesia, Indonesia tercinta, dengan bahasa kita bela bersama. Bu Guru. Bunyi matian. Kenapa, Nak? Ya, mungkin bisa di-mute dulu, Nak. Saya ganti, Bu. Ganti apa nih, ke? Pakai komputer, Bu. Oh, nih. Bisa di-mute dulu semuanya. Terima kasih anak-anak. Ya,
sudah Nova Jiwa? Ya, baik, terima kasih ya. Sekarang, Bu Guru akan melanjutkan ke tujuan pembelajaran hari ini. Setelah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa, Bu Guru mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui mengamati video dan penugasan pada LKPD, anak-anak mampu menganalisis contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi dan penugasan pada LKPD, nanti anak-anak mampu menyajikan cerita tentang pengalaman bertanggung jawab atas hak dan kewajiban dengan terperinci. Yang ketiga, melalui menyimak video dan penugasan pada LKPD, nanti anak-anak mampu mengoreksi kosakata non-baku dan kalimat tidak efektif pada teks eksplanasi ilmiah dengan benar. Tujuan yang terakhir yaitu melalui membaca teks eksplanasi dan penugasan pada LKPD, anak-anak mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan benar ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah belajar tentang penemu lampu lalu lintas. Menurut kalian, apa manfaat dari penemuan lampu lalu lintas? Siapa yang mau menjawab? Anggun raise hand, silahkan Anggun. Agar terhindar dari kemacetan. Ya, bagus. Siapa lagi? Jingga sudah raise hand, silahkan Jingga. Tujuan adanya lampu lalu lintas adalah menghindari hambatan karena adanya perbedaan arus jalan bagi pergerakan kendaraan. Wah, bagus sekali jawaban Jingga. Sekarang Nova Angga sudah raise hand. Menurut Nova Angga, apa manfaat dari penemuan lampu lalu lintas? Agar tidak terjadinya kecelakaan. Iya, agar tidak terjadinya kecelakaan. Bagus sekali ya. Kalau anak-anak, apakah sudah menaati rambu-rambu lalu lintas, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Selalu Sudah, Bu. rambu lalu lintas ya. Betul, kita harus selalu menaati rambu-rambu lalu lintas. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang tanggung jawab atas hak dan kewajiban serta kosakata baku dan kalimat efektif ya anak-anak. Baik, bisa di-mute dulu anak-anak. Bu Guru akan memberikan sebuah video pembelajaran. Anak-anak, coba saksikan video berikut ini ya. Pemirsa, remaja berusia 13 tahun mengemudikan mobil dan menabrak pemotor hingga tewas di jalur Lingkar Timur Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kecelakaan tersebut masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Bantul dan polisi belum menetapkan status hukum pada anak di bawah umur tersebut. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Bantul masih melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan antara mobil minivan yang dikendarai seorang remaja berusia 13 tahun dengan sejumlah sepeda motor di Ring Road Timur Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Aparat kepolisian masih mengumpulkan keterangan sejumlah saksi dan keterangan korban selamat serta ahli untuk menentukan status remaja pengemudi mobil yang masih di bawah umur itu. Peristiwa bermula ketika sang ayah kelelahan mengemudi dari Klaten menuju Serandakan, Bantul. Tidak kuat lagi mengemudi, kemudi mobil diserahkan kepada anaknya yang masih berusia 13 tahun. Baru melanjutkan perjalanan sejauh 5 km, mobil tidak terkendali dan kemudian menabrak 7 sepeda motor yang tengah berhenti di lampu merah Simpang 4 Blok O, Bantul. Akibatnya seorang pengemudi sepeda motor bernama Syafi'i Widodo, warga Nologaten, Sleman, Yogyakarta, meninggal saat perjalanan ke rumah sakit TNI AU Harjo Lukito. Sementara 2 orang mengalami luka sedang dan masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Sudahkah anak-anak menyimak videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Cerita tentang apa yang sudah kalian lakukan dalam video tersebut. Silahkan raise hand anak-anak. Ya, tidak ada yang raise hand. Oke. Coba Jingga. Apa yang Jingga saksikan dari video yang tadi, Jingga? Seseorang ayah yang sudah mengantuk lalu memberikan anaknya untuk mengemudi mobil di bawah seorang ayah mengantuk dan memberikan anaknya untuk mengendarai mobil dan anaknya itu umur 13 tahun ke bawah. Iya, bagus Jingga. Anggun raise hand, silahkan Anggun. Seharusnya ayahnya tidak memberikan anaknya untuk mengemudi kendaraan karena anaknya masih di bawah umur. Ya, terima kasih Anggun. Jadi itu menurut Anggun penyebab dari kejadian yang ada pada berita tadi ya? Iya, betul anak-anak. Betul sekali ya. Jadi peristiwa itu terjadi karena pengendara mobil atau kendaraan tersebut masih di bawah umur ya, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Selanjutnya, guru mempunyai sebuah video mengenai hak dan kewajiban. Sebelumnya, Bu Guru mau tanya, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan hak? Silahkan raise hand. Ya, Jingga, silahkan Jingga, yang dimaksud dengan hak adalah? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Bagus sekali. Puri, tadi raise hand. Silahkan Puri, apa yang dimaksud dengan kewajiban, Nak? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Ya, betul sekali. Terima kasih Jingga dan Puri sudah menjawab pertanyaan Bu Guru. Sekarang anak-anak silahkan simak video berikut ini. Di video kali ini, kita akan belajar materi PPKN, yaitu mengenai kewajiban dan hak yang berkaitan dengan jalan umum. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan jalan? Iya betul, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Nah, teman-teman, kalau jalan umum, yaitu jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jalan umum berfungsi sebagai penghubung antara jalan satu dengan jalan yang lainnya. Jadi, ketika seseorang melakukan perjalanan, misal dari desa A menuju desa B, maka ia membutuhkan lalu lintas yang menghantarkan dia dari desa A ke desa B. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui kewajiban kita yang berkaitan dengan jalan umum. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Kemudian yang kedua, semua warga tidak boleh membuang sampah di jalanan. Yang ketiga, wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Yang keempat, kewajiban menaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Yang kelima, kewajiban menghormati pengguna jalan lain. Yang keenam, wajib membawa surat-surat mengemudi ketika sedang berkendara, seperti SIM dan STNK. Dan yang ketujuh, wajib menggunakan pengaman seperti helm, sabuk pengaman, jaket, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan mengetahui hak yang berkaitan dengan jalan umum. Berikut adalah penjelasannya.
Yang pertama, hak mendapatkan kenyamanan saat berjalan, misalnya jalan tidak rusak dan tidak berlubang. Kemudian yang kedua, hak menggunakan jalan yang bersih dan nyaman. Yang ketiga, berhak atas kelancaran saat berkendara di jalan umum. Yang keempat, berhak atas keselamatan saat menggunakan jalan umum. Yang kelima, berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan. Yang keenam, mendapat perlindungan hukum saat berkendara di jalan umum. Dan yang ketujuh, mendapatkan keamanan diri jika mengalami kecelakaan. Sudah disimak videonya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dah, Bu. Ya, bagus sekali. Sekarang Bu Guru mau bertanya, berita yang tadi sebelumnya sudah kita tonton, apakah sudah melaksanakan kewajiban dalam penggunaan jalan raya? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, Amrita, Belum. bagaimana Amrita? Di video berikut, anak di bawah umur mengendarai sebuah mobil tidak memiliki surat SIM atau STNK. Iya, betul Surat sekali. izin Iya, betul sekali. Jadi salah satu kewajiban yang tidak dilaksanakan adalah tidak membawa surat izin mengemudi. Sekarang Guru mau tanya, kewajiban apa lagi yang belum dilaksanakan oleh seseorang dalam berita tadi? Silakan Jingga. Kewajiban menghormati pengguna jalan lain. Iya, betul. Salah satu kewajiban yang tidak dilakukan yaitu menghormati pengguna jalan lain yang menyebabkan kecelakaan. Anggun, coba dijawab kewajiban apa lagi yang belum dilaksanakan? Kewajiban menaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Iya, betul. Nova Angga tadi sudah raise hand. Kewajiban apa yang belum dilaksanakan oleh pengendara mobil tadi, Nova Angga? Nova Angga tadi sudah raise hand. Wajib menggunakan pengaman seperti sabuk pengaman, jaket, dan lain. Iya, jadi dia kemungkinan besar juga tidak menggunakan alat-alat keselamatan. Kalau mengendarai mobil ada yang namanya sabuk pengaman, ya. Kalau pada saat mengendarai motor ada yang namanya helm dan jaket serta alat-alat pengaman lainnya yang harus digunakan. Dalam berita tadi, apakah orang tersebut sudah memperhatikan hak orang lain, anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Siapa yang mau jawab hak apa yang belum diperhatikan oleh orang tersebut? Silakan Jingga, sudah raise hand. Berhak atas keselamatan saat menggunakan jalan umum. Iya, betul sekali. Jadi, pengendara mobil tadi tidak memperhatikan orang lain, yaitu supaya orang lain mendapatkan keamanan diri atau mendapatkan keselamatan saat menggunakan jalan umum, ya anak-anak. Bagus sekali, berarti kalian sudah tahu perbedaan hak dan kewajiban dalam penggunaan jalan umum. Nanti Bu Guru akan memberikan LKPD PPKN dalam WhatsApp grup. Anak-anak bisa mengerjakannya dalam kelompok yang sudah Bu Guru bagi, ya. Jadi dalam WhatsApp grup sudah Bu Guru bagi menjadi beberapa kelompok. Kalian bisa mengerjakannya berkomunikasi menggunakan WhatsApp grup tersebut. Selanjutnya Bu Guru punya video yang kedua. Silahkan anak-anak simak video pembelajaran berikut ini, ya. Bannya nggak ada yang kempes. Semuanya baik-baik saja. Oh, lampunya. Ah, ini. Coba tolong putar dong rodanya. Kakak mau lihat lampunya nyala nggak? Loh, kok lampunya nggak nyala, Kak? Loh, nggak menyala. Kakak telepon Pak Badri dulu ya untuk cek keadaan sepeda kita. Takutnya ada yang bermasalah, kakak kan nggak tahu. Ya, Kak.
Halo, selamat pagi Pak Badri. Saya Erna, Pak. Iya, Pak, saya mau minta tolong sama Pak Badri untuk cek keadaan sepeda saya dan adik saya. Karena lampunya nggak menyala, Pak. Takutnya yang lain juga bermasalah. Oke, Pak. Saya kirim pesan alamat rumah saya ya. Terima kasih, Pak Badri. Bisa, Kak? Bisa, nanti Pak Badri datang ke sini. Nah, ini tolong ketikin alamat rumah kita dong. Kakak mau lepas sepatu dulu. Oke, Kak. Ini, Kak. Sudah. Coba kakak lihat dulu ya. Ya. Kakak ubah sedikit ya, karena kamu nggak memakai kalimat baku. Kalimat baku? Maksudnya bagaimana, Kak? Kalimat baku adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, meliputi ejaan, struktur kalimat, hingga pemilihan kata. Jadi, yang aku gunakan tadi kalimat apa, Kak? Yang ini ketik tadi, itu kalimat tidak baku. Kalimat yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Oh, gitu. Jadi, yang menunjukkan tidak baku di pesan yang aku ketik tadi apa, Kak? Syarat pertama sebuah kalimat baku itu jika kalimat tersebut menggunakan tanda baca, ejaan, dan huruf kapital yang tepat. Terus apa lagi, Kak? Lalu, kalimat baku itu menggunakan struktur bahasa yang tepat, menyampaikan gagasan secara logis, dan menggunakan kata secara hemat. Di bagian ya Pak ya, itu juga termasuk pemborosan kata, seharusnya tidak usah dimasukkan. Baik anak-anak, itu tadi sebuah video pembelajaran. Sekarang Bu Guru mau tanya, apa pembelajaran yang bisa kalian dapatkan dari video tersebut? Silakan Jingga. Kita belajar tentang kosakata baku, kosakata non baku, kalimat efektif, dan kalimat non efektif. Ya, jadi di video itu tadi belajar tentang kosakata baku dan kalimat efektif dan tidak efektif. Bu Guru mau tanya, kapan kita menggunakan kosakata baku, anak-anak? Silahkan Anggun, coba. Kapan kita menggunakan kosakata baku? Saat kita berbicara kepada orang yang lebih tua Ya, dan saat membuat teks kepada guru. bisa. Baik, silakan Jingga, sudah raise hand. Menurut Jingga, kapan kita menggunakan kosakata baku? Saat menyusun karya ilmiah, saat menulis surat resmi, dan ketika berpidato secara formal. Ya, bagus sekali. Ya, kita sudah punya 2 jawaban ya. Kalau menurut anak-anak, mengapa kita menggunakan bahasa yang baku, anak-anak, atau kalimat efektif? Siapa yang mau menjawab? Mengapa kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang baku? Jingga lagi, silahkan Jingga. Untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Selain itu, karena kata baku tidak terpengaruh bahasa lain atau bahasa pergaulan suatu daerah, sehingga mudah dimengerti semua orang. Baik, menurut Jingga, untuk menjunjung bahasa Indonesia. Kalau menurut Nova Jiwa, mengapa kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku, Nova Jiwa? Untuk semua daerah bisa memahami bahasa daerah Bu Guru. Ya, bagus sekali. Kita menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Jadi, supaya bisa dipahami oleh semua orang. Bagus, Nova Jiwa, jawabannya. Ya, kita sudah punya 2 jawaban. Ada yang lain mau menjawab mengapa kita menggunakan bahasa yang baku atau menggunakan bahasa Indonesia yang baku? Kalau menurut Amrita, coba mengapa kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang baku, Amrita? Agar orang lain dan masyarakat memahami bahasa yang kita pakai.
Ya, betul. Jadi agar lebih mudah dipahami, ya. Kita menggunakan bahasa Indonesia supaya lebih mudah dipahami, menggunakan bahasa yang baku juga agar lebih mudah dipahami. Begitu ya, Amrita? Berarti kita sudah punya 3 pendapat mengenai kapan kita menggunakan kosakata baku dan mengapa kita menggunakan kosakata baku. Iya, anak-anak. Silahkan Bu Guru minta tolong untuk Indra membacakan teks berjudul Rambu Lalu Lintas. Silahkan Indra. Rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ya, adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antar mobil dengan kereta kuda yang enggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan raya kecelakaan. Ya, terima kasih Indra sudah membacakan teks berjudul Rambu Lalu Lintas. Dalam teks ini ada berapa paragraf, anak-anak? Ada 3, Bu. Ada 3, Bu. Ada 3 paragraf. Paragraf pertama. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Di paragraf pertama ini, dalam teks eksplanasi disebut dengan pendahuluan. Kalau paragraf kedua dalam teks eksplanasi disebut dengan apa, Nana? Siapa yang masih ingat? Deretan penjelas. Ya, diulangi Jingga, apa namanya paragraf kedua ini? Deretan penjelas, Bu. Ya, deretan penjelas. Pada paragraf 3 dalam teks eksplanasi disebut dengan, siapa yang ingat? Untuk Interpretasi. Interpretasi atau disebut dengan kesimpulan. Kesimpulan. Bagus sekali ya. Bagus sekali, berarti kalian masih ingat tentang bagian-bagian teks eksplanasi ya. Jadi ada 3 paragraf di sini. Bu Guru mau tanya Nana. Maaf, Bu Guru mau tanya Nana. Apakah kalian menemukan kosakata baku dari teks ini? Oke, Anggun, silahkan Anggun. Anggun menemukan kosakata baku dan non-baku tidak dalam teks ini? Anggun menemukan kosakata non-baku. Non-baku, yang mana satu contoh kosakata non-baku, Anggun? Pada paragraf pertama, di kalimat kita sering lihat. Iya, bagus sekali. Jadi, Anggun sudah menemukan satu kalimat yang berisi kosakata non-baku, yaitu ngelihat. Ngelihat ya. Menurut Anggun, tadi Anggun menemukan satu kosakata non-baku yaitu ngelihat. Menurut Anggun, seharusnya kosakata non-baku itu jika dirubah menjadi kosakata baku menjadi apa, Anggun? Menjadi melihat. Ya, bagus sekali. Berarti Anggun sudah bisa mengoreksi ya, bahwa kosakata ngelihat seharusnya menjadi melihat. Nova Angga, silahkan Nova Angga. Masih mute, nak? Saya menemukan kosakata non baku, Bu.
di paragraf kedua. Yang nemuin, Bu. Iya, bagus sekali Nova Angga menemukan satu lagi kosakata non baku pada paragraf kedua. Yang nemuin, ya. Baik, Nova Angga sekarang coba koreksi. Yang nemuin ini jika diubah menjadi kosakata baku seharusnya seperti apa? Yang menemukan lampu lalu lintas. Ya, bagus sekali. Siapa yang menemukan lampu lalu lintas ya? Berarti anak-anak sudah bisa menemukan kosakata non baku ya. Sebentar ya Nova Jiwa. Ya. Jadi Bu Guru akan memberikan, ya sebentar Widya, mohon maaf ya. Bu Guru akan memberikan kalian LKPD Bahasa Indonesia. 2 buah LKPD ini juga dikerjakan secara berkelompok. Anak-anak bisa berdiskusi bersama rekan kelompoknya melalui WhatsApp group setelah pembelajaran Zoom sesi 1 ini berakhir ya anak-anak. Anak-anak nanti menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD tersebut. Diskusikan bersama kelompokmu dalam WhatsApp group. Dalam Zoom meeting berikutnya, tunjuk perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Ada yang belum dipahami anak-anak? Baik, sudah semua berarti nih. Bu Guru sudah membagi kelompok, akan Bu Guru bacakan pembagian kelompoknya. Untuk kelompok 1 terdiri dari Jingga, Arista, Nova Angga, dan Puri. Untuk kelompok 2 terdiri dari Anggun, Nicholas, Rema, dan Widi. Kelompok 3 terdiri dari Intan, Amrita, Indra, Nova Jiwa, dan Bahwa. Ya, jadi nanti masing-masing perwakilan kelompok silakan ditunjuk untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, baik anak-anak. Sudah semua dipahami tentang tugas LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, nanti didiskusikan bersama. Sudah, Bu. Nah, ya. Jadi, selesai dari Zoom ini, anak-anak akan Bu Guru berikan waktu selama 1 jam untuk mengerjakan LKPD bersama teman-teman kelompoknya. Setelah selesai, anak-anak kembali pada link ini lagi, dan akan mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya. Baiklah. Sekarang anak-anak dipersilahkan untuk keluar dari Zoom meeting ya anak-anak. Selamat bekerja anak-anak. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Ntar kita Zoom yang kedua jam berapa, Bu? Kita Zoom yang kedua itu jam 10.35. Jam setengah 12, ya. Jam setengah 12, ya. Sebentar kita Zoom yang kedua, ya. Nanti Bu Guru kirimkan ulang lagi link yang ini sama linknya, ya. Anak-anak dipersilahkan boleh keluar Zoom dulu, supaya bisa menghemat kuota juga, lumayan 1 jam, ya. Ya, kita terposisi supaya pas di lingkaran. Puri udah. Oh, Zahwa. Kameranya. Oh. Ini siapa hilang? Oh, enggak. Sudah siap? Sudah, Bu.
Tadi Sudah, Bu. tanya Sudah, Bu. menyampaikan kesimpulan. Itu ada Anggun sama ada Jingga. Ada lagi yang lain menyampaikan kesimpulan hari ini? Tidak ada. Baik. Ya, sudah yang rapi semuanya. Kita mulai. Aduh. Selamat siang anak-anak. Siang, Siap, Bu Guru. Terima kasih anak-anak karena kalian sudah kembali ke Zoom, berarti kalian menunjukkan semangat untuk belajar ya. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Sudah ditunjuk perwakilannya, anak-anak? Sudah. Sudah, Bu. Baik, Bu Guru sekarang minta tolong untuk silahkan Amrita. Mohon maaf. Bisa di-mute dulu yang belum bicara. Ya, Bu. Silahkan di-mute dulu yang lain yang belum bicara. Ya. Silahkan Amrita untuk mempresentasikan LKPD PPKN pada kegiatan yang pertama. Kita bukakan dulu LKPD-nya. Sudah kan Amrita? Sudah. Baik, silahkan Amrita. Kegiatan 1, judul tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kegiatan. Amrita bisa dimulai dengan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan LKPD PPKN mengenai tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Saya? Ini udah ada teksnya di sini. Ya. Silahkan Amrita. Teman-teman, hari ini Amrita akan membacakan presentasi LKPD pertama PPKN. Kegiatan tanggung jawab atas hak dan kewajiban sehari-hari. Ya, baik. Melalui Silahkan. Bentar. Baik, silahkan Amrita langsung dipresentasikan ya. Sikap melaksanakan kewajiban di jalan raya adalah memiliki surat-surat yang lengkap seperti STNK dan SIM. Sikap yang tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya adalah berkendara tanpa menggunakan helm atau sabuk pengaman. Akibat yang ditimbulkan jika tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya adalah ditilang oleh polisi. Sikap melaksanakan kewajiban di jalan raya adalah memakai helm atau sabuk. Sikap yang tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya adalah belum memiliki surat yang lengkap seperti SIM dan STNK. Akibat yang ditimbulkan jika tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya adalah membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sikap melaksanakan kewajiban di jalan raya adalah berkendara dengan kecepatan normal. Sikap yang tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya adalah berkendara melawan arah. Akibat yang ditimbulkan jika tidak melaksanakan kewajiban adalah di jalan raya adalah mengakibatkan kecelakaan. Sikap melaksanakan kewajiban di jalan raya adalah berkendara pada jalur yang telah ditentukan. Sikap yang tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya adalah tidak mau berhenti ketika lampu sedang merah. Akibat yang ditimbulkan jika tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya adalah mengalami kerugian akibat kendaraan yang rusak. Sikap melaksanakan kewajiban di jalan raya berkendara pada jalur yang telah ditentukan.
Sikap yang tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya adalah berkendara di atas trotoar. Akibat yang ditimbulkan jika tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya adalah pejalan kaki akan terganggu. Simpulan dari kegiatan pada LKPD ini yaitu sebagai berikut. Hak di jalan raya adalah mendapat kenyamanan di jalan raya, mendapatkan perlindungan hukum saat di jalan raya, mendapatkan prioritas saat menggunakan jalan umum. Kewajiban di jalan raya, wajib membawa surat-surat izin mengemudi seperti SIM dan STNK, wajib menaati peraturan lalu lintas, wajib memakai pengaman seperti helm dan sabuk pengaman. Akibat jika tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya adalah dapat menyebabkan kecelakaan, pejalan kaki dapat terganggu, dapat menyebabkan kerugian akibat kendaraan yang rusak. Sekian presentasi dari Amrita. Terima kasih. Baik, terima kasih Amrita sudah mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan LKPD PPKN yang pertama mengenai hak dan tanggung jawab dalam menggunakan jalan umum. Betul sekali simpulan yang Amrita sampaikan bahwa hak di jalan raya itu mendapatkan kenyamanan di jalan raya, mendapat perlindungan hukum saat di jalan raya, dan mendapatkan prioritas saat menggunakan jalan umum bagi pejalan kaki. Ya. Kewajiban di jalan raya, kita juga wajib menggunakan atau membawa surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan jika berkendara. Selain itu juga wajib menaati peraturan lalu lintas. Untuk pengendara motor, wajib menggunakan pengaman seperti contohnya helm. Untuk pengendara mobil juga wajib menggunakan sabuk pengaman. Akibat yang bisa ditimbulkan jika kita tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya itu sangat membahayakan anak-anak. Karena bisa menyebabkan kecelakaan, menyebabkan pejalan kaki itu dapat terganggu, dan juga bisa menyebabkan kerugian, baik itu kerugian kendaraan yang rusak maupun kerugian pada seseorang yang misalnya terluka di jalan raya, seperti itu. Tepuk tangan untuk Amrita, presentasinya bagus sekali ya. Ya. Ya baik, sekarang kita akan mempresentasikan LKPD kegiatan 2 PPKN. Siapa yang mau mempresentasikan anak-anak? Silahkan raise hand. Ya, Puri. Silahkan Puri mempresentasikan LKPD kegiatan 2 PPKN. Bu Guru siapkan dulu ya. Sudah siap, Puri? Sudah, Bu. Baik. Selamat pagi. Selamat siang teman-teman. Saya Niputu Puri Artika Dewi akan mempresentasikan LKPD PPKN kegiatan 2 tentang tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Puri akan membacakan cerita yang telah Puri buat. Sebagai anak di rumah, saya sudah mendapatkan hak saya. Di antara beberapa hak yang saya peroleh, misalnya hak untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak serta bertempat tinggal. Demikian saya juga sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai anak di rumah. Saya sudah membantu orang tua di rumah, belajar dengan baik dan tekun. Menurut saya, hak yang saya dapatkan lebih besar daripada kewajiban yang saya menurut saya
kewajiban tersebut. Dengan melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab, hidup terasa tidak berat, hidup menjadi lebih teratur dan disiplin. Salah satu hal yang ingin saya perbaiki adalah ingin lebih taat dan teratur dalam melaksanakan hak dan kewajiban tersebut. Saya akan berusaha untuk beribadah dengan rajin lagi. Lebih rajin membantu orang tua belajar dengan sungguh-sungguh. Manfaat dari melaksanakan hak dan kewajiban secara tanggung jawab adalah 1. Lebih dihargai orang lain. 2. Jarang melakukan kesalahan. 3. Dapat dipercaya. 4. Dapat mendorong kesuksesan. 5. Orang lain akan puas akan hasil kerja kita. Kesimpulan dari kegiatan LKPD ini adalah kita dapat belajar tentang hak dan kewajiban kita sebagai anak dan mengetahui manfaat dari melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab. Sekian presentasi dari Puri, terima kasih. Baik, bagus sekali ya presentasinya Puri. Puri menceritakan tentang pengalamannya melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya. Puri juga menyampaikan bahwa Puri melakukan kewajibannya dengan penuh bertanggung jawab. Manfaat yang Puri dapatkan setelah melaksanakan hak dan kewajiban itu, menurut Puri adalah lebih dihargai orang lain, jarang melakukan kesalahan, dapat dipercaya, mendorong kesuksesan, dan orang lain akan puas pada hasil kerja kita. Jadi anak-anak, untuk mendapatkan hak itu, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat juga seperti itu. Dalam melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak, kita itu harus bertanggung jawab. Saat kita melaksanakan kewajiban, kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan saat kita mendapatkan hak, kita juga harus bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan hak orang lain, ya. Kita harus tetap menghargai hak orang lain walaupun kita juga mempunyai hak. Seperti itu ya anak-anak. Bagus sekali presentasinya Puri. Kita beri tepuk tangan untuk Puri anak-anak. Baik, sekarang kita akan melihat presentasi dari LKPD Bahasa Indonesia kegiatan 1. Siapa yang mau mempresentasikan anak-anak? Anggun Permata sudah raise hand. Baik, silakan Anggun untuk mempresentasikan ya. Bu Guru siapkan dulu ya. Ya, Bu. Baik, silakan Anggun untuk mempresentasikan. Baik, Bu. Selamat siang. Halo teman-teman. Anggun sekarang akan mempresentasikan hasil LKPD Bahasa Indonesia kegiatan 1. Baik. Silakan dibaca terlebih dahulu teksnya, Anggun. Saya akan membacakan teks rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda.
Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Koreksilah kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks. Kosakata non baku dalam teks adalah 1. Melihat. Perbaikan dari kosakata non baku melihat adalah melihat. 2. Kosakata non baku nemuin. Perbaikan dari kosakata non baku nemuin adalah menemukan. 3. Kosakata non baku sistem. Perbaikan dari kosakata non baku sistem adalah sistem. 4. Kosakata non baku enggak. Perbaikan dari kosakata non baku enggak kepada kosakata baku adalah tidak. Kalimat tidak efektif dalam teks rambu lalu lintas. 1. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Perbaikan dari kalimat tidak efektif tersebut adalah kita sering melihat lampu lalu lintas di persimpangan jalan. 2. Tahukah kamu siapa yang nemuin rambu lalu lintas? Perbaikan dari kalimat tidak efektif tersebut adalah tahukah kamu siapa yang menemukan rambu lalu lintas? 3. Kalimat tidak efektif yang nomor 3 adalah Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas. Perbaikan dari kalimat tidak efektif tersebut adalah Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas. 4. Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Perbaikan dari kalimat tidak efektif tersebut adalah ia tidak ingin kejadian itu terus berulang. Kesimpulan dari kegiatan LKPD ini yaitu kosakata baku adalah kosakata yang disesuaikan dengan KBBI dan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Kalimat dikatakan efektif jika apabila menggunakan bahasa yang tepat dan benar. Sekian presentasi dari Anggun. Terima kasih. Baik, terima kasih Anggun untuk presentasinya. Ada beberapa hal yang harus Bu Guru sampaikan ya anak-anak. Yang pertama, Anggun sudah menemukan 4 kosakata non baku dan perbaikannya. Betul sekali, kata ngelihat harusnya melihat, kata nemuin harusnya menemukan, kata sistem harusnya sistem, dan kata enggak harusnya tidak. Kita masih sering menggunakan kosakata non baku seperti enggak ini ya anak-anak. Nanti semoga kita bisa belajar terus supaya bisa menggunakan kosakata yang baku saat berkomunikasi. Selanjutnya, Anggun menemukan 4 kalimat yang tidak efektif. Yang pertama, kata ngelihat diganti dengan melihat, lalu kata perempatan atau persimpangan. Ini berlebihan ya anak-anak karena memiliki arti yang sama. Jadi lebih baik disingkat dengan menggunakan kata persimpangan saja. Betul sekali jawaban kelompok Anggun. Tahukah kamu siapa yang nemuin rambu lalu lintas? Tahukah kamu siapa yang menemukan rambu lalu lintas? Betul sekali. Nah, lain kali untuk penulisan kalimat yang efektif ini tidak perlu diisi tanda petik lagi ya Anggun. Bu Guru tahu maksudnya adalah kelompok 1 ini ingin menunjukkan bahwa ini kata yang diganti. Tidak apa-apa. Tapi nanti pembelajaran berikutnya dihilangkan tanda petiknya. Ya. Kesimpulan dari kegiatan pada LKPD ini, kosakata baku adalah kosakata yang disesuaikan dengan KBBI. KBBI singkatan dari apa, anak-anak? Ada yang tahu? Kamus Besar Indonesia. Bahasa Indonesia. Coba diulangi, Anggun. Kamus Kamus KBBI Besar adalah Kamus Bahasa Indonesia. Iya, jadi kosakata baku itu ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan dalam menggunakan kalimat. Jadi kalimat yang efektif itu apabila menggunakan bahasa yang tepat dan benar. Baik, betul sekali. Kita lanjutkan ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Anggun sudah presentasi dengan baik anak-anak.
Ya, luar biasa kerjasamanya kelompok 1 ini luar biasa ya, bagus sekali. Sekarang kita akan lanjutkan ke presentasi LKPD 2 Bahasa Indonesia. Siapa yang mau mempresentasikan, anak-anak? Baik, silahkan Jingga sudah raise hand. Silahkan Jingga mempresentasikan LKPD-nya. Bu Guru siapkan terlebih dahulu ya. Selamat siang, Bu Guru dan teman-teman. Hari ini Jingga akan mempresentasikan mapel Bahasa Indonesia kegiatan 2 tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, mari kita membaca teks yang berjudul Sejarah Lampu Lalu Lintas. Lampu lalu lintas ini pertama kali ditemukan oleh pria berkebangsaan Inggris bernama Lester Farnsworth Wire. Ketika itu, pada tahun 1896, Wire melihat jalanan London mulai dipenuhi dengan mobil dan kereta kuda. Ia pun terinspirasi untuk membuat sebuah tanda yang bisa mengatur arus lalu lintas. Pertama kali diciptakan lampu lalu lintas ini masih terdiri atas warna merah dan hijau, meskipun terkadang membuat bingung karena harus berhenti dan melaju seketika. Kehadiran atas ini cukup membantu. Sayangnya tak lama kemudian lampu lalu lintas pertama ini meledak dan melukai seorang polisi. Supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, kemudian langsung lampu lalu lintas ini pun diturunkan. Setelah kejadian tersebut, pria ini berkebangsaan Amerika bernama Gareth Augustus Morgan berinisiatif menyempurnakan desain yang telah dibuat Wire. Tak hanya mengubah konstruksi tata lampunya, ia juga menambahkan sebuah lampu lagi, yakni berwarna kuning. Tujuannya sebagai interval waktu kapan pengguna jalan harus melaju atau berhenti. Tak hanya menghadirkan si lampu warna kuning dalam jajaran lampu lalu lintas, Morgan juga menyematkan tanda berhenti dan jalan agar pengguna jalan makin berhati-hati. Desain ini pun akhirnya disepakati sebagai standar dan akhirnya digunakan di seluruh dunia. Kemudian, pada tahun 1992, desain sempurna milik Morgan dikembangkan lagi oleh seorang officer polisi bernama William Potts. Pria ini membuat lampu lalu lintas bisa dioperasikan secara otomatis dengan listrik. Informasi penting yang Jingga dapatkan dari teks yang berjudul Sejarah Lampu Lalu Lintas adalah lampu lalu lintas ditemukan oleh pria berkebangsaan Inggris bernama Lester Farnsworth Wire. Pertama kali diciptakan lampu lalu lintas masih terdiri warna merah dan hijau. Namun tak lama kemudian lampu lalu lintas pertama itu meledak dan melukai seorang polisi. Setelah kejadian tersebut, pria berkebangsaan Amerika bernama Gareth Augustus Morgan menyempurnakan desain yang telah dibuat Wire. Tak hanya menyempurnakannya, ia juga menambah sebuah lampu berwarna kuning dalam jajaran lampu lalu lintas. Morgan juga menyematkan tanda berhenti dan jalan agar pengguna jalan makin berhati-hati. Kemudian pada tahun 1992, desain sempurna milik Morgan dikembangkan lagi oleh seorang officer polisi bernama William Potts. Pria ini membuat lampu lalu lintas bisa dioperasikan secara otomatis dengan listrik. Kesimpulan dari kegiatan LKPD ini adalah ciri-ciri kosakata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah, tidak dipengaruhi bahasa asing, bukan merupakan ragam bahasa percakapan, pemakaian
imbuhan dilakukan secara eksplisit, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat, tidak mengandung makna ganda dan tidak rancu, tidak mengandung arti pleonasme atau menambahkan kata yang sebenarnya tidak diperlukan, tidak mengandung hiperkorek. Ciri-ciri kalimat efektif, yaitu buat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat. Unsur tersebut antara lain subjek, predikat, objek, atau keterangan. Menaati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Memilih diksi secara tepat. Memadankan struktur bahasa dengan jelas. Memadankan struktur bahasa dengan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Ide pokoknya tersampaikan dengan jelas, menggunakan kata dengan tepat dan tidak bertele-tele, memanfaatkan variasi struktur kalimat. Sekian presentasi dari Jingga, terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak. Sekian presentasi dari Jingga. Bagus sekali apa yang Jingga sampaikan. Dan LKPD-nya juga sangat lengkap. Beri tepuk tangan untuk Jingga, anak-anak. Bu Guru, ada beberapa koreksi dari tulisan Jingga mengenai teks berjudul penemuan lampu lalu lintas ini. Misalnya, pada kata lampu lalu lintas ditemukan. Ditemukan itu seharusnya ditulisnya tidak terpisah karena tidak menunjukkan kata tempat ya. Lalu, dalam penulisan setelah tanda koma, nah yang benar adalah ini. Dibuat oleh wire, koma, spasi dulu, baru dilanjutkan tak hanya. Kalau yang di atasnya tersebut seharusnya tanda koma dulu, baru diberikan spasi ya. Itu saja koreksi dari Bu Guru. Untuk kesimpulan pada LKPD ini bisa digabungkan dengan kesimpulan yang tadi telah dibuat oleh Anggun. Ya. Jadi ciri-ciri kosakata baku. Jadi ciri-ciri kosakata baku itu tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, betul sekali. Tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, benar. Dan bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Pemakaian imbuhannya dilakukan secara eksplisit, seperti tadi kata nemuin, harusnya kan menemukan ya. Selanjutnya, pemakaian sesuai dengan konteks kalimat. Jadi tidak berlebihan juga dalam penggunaan katanya dalam sebuah kalimat ya. Dan kita sudah belajar tentang ciri-ciri kalimat efektif juga. Memuat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat. Jadi ada subjek, predikat, objek, dan atau keterangan. Selanjutnya, menaati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku, serta memilih diksi secara tepat. Diksi itu artinya pemilihan kata, Nana. Jadi harus dipilih dengan tepat supaya kalimatnya menjadi efektif. Ide pokoknya tersampaikan dengan jelas dan menggunakan kata dengan tepat dan tidak bertele-tele. Jadi supaya kalimat itu jadi efektif harus menggunakan pemilihan kata dengan tepat agar mudah dimengerti dengan jelas dan juga tidak bertele-tele. Bagus sekali kelompok 2 presentasinya. Ya. Ya, bagus sekali presentasi dari kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa tadi anak-anak telah belajar kosakata baku, yaitu kosakata yang tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, bukan merupakan ragam bahasa percakapan, imbuhannya dilakukan secara eksplisit, dan pemakaian sesuai dengan konteks kalimat. Sesuai juga dengan
Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ejaan yang disempurnakan. Ada juga kita belajar tentang kalimat efektif, yaitu tentang kalimat yang unsurnya lengkap dan tepat, terdiri dari subjek, predikat, objek, dan atau keterangan. Dan juga menaati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Kita juga sudah belajar tentang hak dan kewajiban di jalan raya, atau hak dan kewajiban di jalan umum. Ya. Sekarang siapa yang mau menyampaikan? Kesimpulan pembelajaran hari ini? Silahkan Anggun. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita dapat memahami hak dan dengan penuh bertanggung jawab dan kosakata baku, non baku, dan kalimat efektif dan kalimat non efektif. Makasih. Baik, Anggun sudah menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Ada yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Selain Anggun? Silahkan Jingga. Kita dapat mengetahui tentang hak dan kewajiban di jalan umum, serta mengetahui penggunaan kosakata baku, kosakata non baku, kalimat efektif, dan kalimat non efektif. Terima kasih. Bagus sekali. Widi, silahkan Widi. Kesimpulannya adalah mengetahui penting lalu lintas bagi manusia. Pembelajaran hak dan kewajiban dalam penggunaan jalan dan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Iya, bagus sekali ya. Jadi, sudah ada 3 temannya menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Sekarang anak-anak jawab dengan jujur. Apa yang anak-anak sukai dari pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menjawab? Silahkan raise hand. Jingga, Nova Angga. Ya, silahkan Nova Angga. Apa yang Nova Angga sukai dari pembelajaran hari ini? Tentang hak dan kewajiban berkendara di jalan raya. Ya, bagus sekali. Kalau siapa lagi satu yang raise hand? Saya Bu Widi. Silakan Widi. Tentang penemuan lampu lalu lintas. Widi menyukai tentang penemuan lampu lalu lintas. Kalau Indra, apa yang Indra sukai dari pembelajaran hari ini? Dari kosakata non dan baku. Jadi Indra menyukai pembelajaran hari ini yaitu kosakata baku dan non baku. Sekarang Bu Guru mau tanya, adakah hal yang belum kalian mengerti anak-anak? Sudah mengerti. Iya, bagaimana Anggun? Sudah mengerti, Bu. Ya, bagus sekali. Jika ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan kepada Bu Guru ya anak-anak. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, pada Zoom kedua, Bu Guru akan memberikan anak-anak evaluasi pembelajaran hari ini. Bu Guru akan mengirimkan link berupa Google Form yang berisi 10 soal mengenai pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Bu Guru memberikan anak-anak waktu selama 1 jam untuk mengerjakan evaluasi tersebut. Ya, sudah dipahami anak-anak? Sudah, Bu. Bu. Ya, bagus sekali. Jadi besok anak-anak akan melanjutkan tentang pembelajaran tema 3 selanjutnya ya. Sebelum menutup pembelajaran, kita mau tepuk PPK dulu. Ya, siapa yang mau memimpin temannya tepuk PPK? Silahkan Nova Angga, pimpin temannya tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri,
gotong royong, integritas, PPK. Iya, bagus sekali. Terima kasih Nova Angga sudah memimpin teman-temannya untuk tepuk PPK. Tidak lupa, Bu Guru mengingatkan anak-anak untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya anak-anak ya. Menerapkan 5M. Apa saja 5M itu? Memakai masker. Cuci tangan. Memakai masker. Jarak. Menjaga jarak. Jaga, menjauhi kerumunan dan kombinasi. Iya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Bagus sekali ya, supaya kita terhindar dari virus corona. Selain itu juga terhindar dari berbagai macam penyakit yang lain ya anak-anak ya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bu Guru senang sekali karena anak-anak sangat aktif dalam belajar hari ini. Bu Guru minta tolong untuk Windy menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silahkan Windy. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Widi sudah pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Nah, Bu. Ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Bu Guru punya sebuah pantun ya. Rusa lari ke padang datang, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Baik, tepuk tangan untuk anak-anak semuanya hari ini. Pelajaran kita cukupkan untuk hari ini. Anak-anak, nanti setelah ini dipersilahkan. Ya, anak-anak dipersilahkan untuk keluar dari Zoom. Sebelumnya, Bu Guru tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Bu Guru. Guru. Oke.